Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Malam hari ini kita mulai surat ke-36, surat Yasin, mulai dari ayat pertama. Kita pahami dulu surat ke-36, bernama surat Yasin. Kata Yasin diambil dari ayat yang pertama, yang terdiri dari huruf Ya dan huruf Sin. Surat Yasin, surat yang diwahyukan pada Nabi sebelum Nabi hijrah. Sehingga inti dari surat Yasin terkait dengan keimanan, terutama yang dihadapi adalah kaum musyrikin di Mekah dan orang-orang kafir. Setiap awal surat yang dimulai oleh huruf-huruf hijaiyah itu untuk menarik perhatian, yang isi berikutnya, kalam berikutnya atau ayat berikutnya itu sangat penting. Jadi fungsi huruf hijaiyah di situ itu untuk menarik perhatian, untuk memfokuskan perhatian. Ya, maka ayat kedua, wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling sempurna, paling lengkap sepanjang zaman. Al-Quran merupakan mukjizat yang menjadi penyempurna dari seluruh mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada para nabi, para rasul sebelum-sebelumnya. Jadi ini letak Al-Quran sebagai hakim, ya, yang penuh hikmah. Jadi ayat yang kedua ini itu untuk meyakinkan bahwa Al-Quran itu penuh hikmah. Ayat yang ketiga, innaka laminal mursali. Karena Al-Quran diwahyukan kepada Nabi, maka yang dimaksud innaka, sesungguhnya kamu, pada surat ini, laminal mursali, lanya huruf lam takkid, minal mursalin, salah seorang rasul. Jadi sebelumnya sudah banyak rasul. Ini menekankan supaya orang-orang yakin bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Rasulullah, utusan Allah. Walaupun memang orang-orang Mekah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak atau belum banyak yang beriman, belum meyakini, belum mau meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, sebagai Rasul. Walaupun sudah sekian tahun, tetap banyak yang menolak. Meskipun zaman sekarang juga lebih banyak lagi yang mengakui atau mengimani bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul. Memang ketika zaman kira-kira mulai 100 tahun setelah masa kenabian sampai kira-kira 500-600 tahun berikutnya, itu penduduk di muka bumi kira-kira 2/3 memang
mengimani Rasul, Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan Al-Quran sebagai mukjizatnya. Tapi setelah itu secara berangsur-angsur menurun. Dari segi jumlahnya menurun. Sekarang ada semangat baru mulai bertambah lagi, terutama di negara-negara barat. Jadi mulai banyak lagi yang beragama Islam. Ngala siroti mustaqim, ya, di atas jalan yang lurus. Jalan lurusnya apa? Sirotol mustaqimnya apa? Sirotol mustaqim itu wahyu yang diterima Rasulullah, yang kemudian dikenal menjadi Al-Quran itu. Nah, itu sebagai sirotil mustaqim, jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Jadi jalan yang lurus tadi, Al-Quran itu diturunkan oleh yang maha perkasa, lagi maha penyayang, yang diturunkan dari Allah. Jadi yang dimaksud dengan Al-Aziz Ar-Rahim itu adalah Allah. Di Al-Quran itu seluruhnya, semuanya adalah wahyu dari Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat. Nah, yang Al-Quran merupakan penuh hikmah dan diturunkan kepada utusan Allah dan menjadi jalan yang lurus yang diturunkan oleh Allah yang disebutkan dengan sifat Aziz dan Rahim. Fungsinya untuk apa? Litungdiro qaumam ma undiro aba'uhum fahum ghafilun, untuk memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Bapak-bapak mereka belum ada yang diangkat jadi Rasul, jadi Nabi. Ya, fahum ghafilun. Nah, karena itu mereka lalai, ghafilun, mereka lalai. Mereka kebanyakan tidak mau menerima peringatan itu. Jadi jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail kemudian ke Nabi Muhammad itu sangat jauh. Sedangkan jarak yang gak dekat itu dengan Nabi Isa, yang sebelumnya Nabi Musa. Tapi kedua-duanya dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Sehingga kitab Injil, kitab Taurat tidak berbahasa Arab. Jadi yang berbahasa Arab itu ya Al-Quran. Nah, maka disebutkan di situ ma'undiro aba'uhum, anehnya fahum ghafilun. Ya. Yang Al-Quran tadi untuk memberi peringatan kepada kamu yang sebelumnya bapak-bapak mereka itu belum diutus pemberi peringatan. Tetapi mereka setelah diberi peringatan itu sama ghafilun, lalai, tidak mau menghiraukan.
Untuk zaman sekarang lebih banyak lagi sebabnya. Sekarang tidak begitu banyak kan orang Islam yang mau diberi peringatan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena rata-rata kalau diajak memahami isi itu relatif tidak tertarik. Tidak begitu tertarik diajak memahami Al-Quran. Ya. Karena semenjak dari kecil hampir semua pendidikan informal, non formal dari lahir sampai usia 6 tahun, masuk 7 tahun, masuk sekolah dasar, SLTP, SLKTA, terus sampai perguruan tinggi. Itu rata-rata fokusnya itu membaca. Membaca dengan segala macam variasinya. Setelah membaca, kemudian menghafal. Sangat sedikit yang fokus memahami isi. Ya, padahal fungsi Al-Quran tadi untuk memberi peringatan. Al-Quran sebagai siratal mustaqim, Al-Quran sebagai jalan yang lurus, Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Tapi mengapa berhenti pada membaca? Bahwa membaca itu suatu kebaikan yang luar biasa, iya, memang begitu. Tetapi mestinya tidak berhenti membaca. Karena kalau berhenti pada membaca, fungsi dari Al-Quran belum sampai. Karena fungsinya sebagai peringatan. Itu kalau nggak ngerti isinya, kan nggak bisa jadi peringatan. Misalnya baca Quran, ayat tentang gambaran yang sangat mencekam, gambaran di neraka. Karena nggak ngerti isinya, baca ya sambil ketawa-ketawa. Atau misalnya gambaran tentang kiamatul kubro, hari kiamat. Karena nggak ngerti isinya, yang nggak bisa nyentuh, nggak ada penghayatan, nggak merasakan. Nah makanya meskipun Al-Quran itu setiap hurufnya ketika dibaca itu pahalanya 10, dan sebagai orang yang belajar dan mempelajari Al-Quran, tapi Al-Quran tidak cukup berhenti di situ. Karena fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, ketentuan hidup, memberi peringatan supaya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah ini tadi diawali dengan huruf ya dan sin, Yasin. Ternyata 5 ayat berikutnya itu berisi tentang Al-Quran dan berisi tentang bagaimana Rasul yang diutus oleh Allah, yang diberi wahyu Al-Quran, yang fungsinya untuk memberi peringatan. Ya. Kemudian kita lanjutkan baca berikutnya. Ya, ternyata ayat-ayat ini menggambarkan situasi kondisi bangsa Arab Mekah khususnya ketika Al-Quran ini diturunkan, dengan diamali pernyataan laqad haqqal qawlu, ya sesungguhnya telah pasti, ya pasti berlaku firman Allah ini, perkataan Allah ini, ala aktsarihim, terhadap kebanyakan dari mereka,
fahum la yu'minu. Nah, sedangkan mereka tidak beriman. Kebanyakan orang-orang Mekah ketika disampaikan firman Allah, disampaikan wahyu dari Allah, itu tidak banyak yang beriman. Kenapa demikian? Itu yang dijelaskan berikutnya ayat 8, 9, 10. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sesungguhnya Allah telah memasang belenggu di leher mereka. Fi a'naqihim. Nah, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka mereka tertengadah. Ini sebetulnya menggambarkan situasi kondisi yang orang Mekah ketika itu sangat terkungkung, terbatas, terbelenggu oleh tradisi kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyangnya yang sudah turun-temurun. Terwaja'alna min baini aidihim sadda, dan kami adakan di hadapan mereka itu dinding, di mukanya ada dinding. Wa min khalfihim sadda, dan di belakangnya juga ada dinding. Jadi tidak bisa bergerak kemana-mana, sangat terbatas. Maksudnya apa? Itu dibelenggu oleh tradisi-tradisi dari nenek moyangnya. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat, tidak dapat melihat kebenaran karena ketutup oleh tradisi-tradisi dari nenek moyang yang sudah mendarah daging, yang sudah berisikan generasi ke generasi, turun temurun. Terus wasama alaihim a'andartahum amlam tungdirhum la yu'minu. Sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, ya, mereka tidak akan beriman, ya. La yu'minu, tidak beriman. Karena itu tadi terbelenggu oleh tradisi, oleh kebiasaan yang turun-temurun yang didapat dari nenek moyangnya. Sehingga ketika turun wahyu pada Nabi, Nabi nyampaikan kepada mereka, mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ibaratnya mereka tertutup oleh dinding. Nah, makanya diberi peringatan, tidak diberi peringatan, tetap tidak beriman. Ya, ternyata yang semacam ini itu bukan hanya terjadi pada masa Al-Quran ini diturunkan, dan bukan hanya terjadi di Mekah ketika Nabi menerima wahyu sebelum Nabi hijrah. Ternyata di belahan-belahan dunia yang lain, bahkan sampai sekarang, itu banyak yang situasi kondisinya mungkin bisa melebihi kondisi yang ada di Mekah dan sekitarnya ketika itu.
Nah, betapa banyak yang diajak memahami Al-Quran tidak menghiraukan. Banyak kan apa itu kegiatan-kegiatan, tetapi begitu diajak memahami Al-Quran secara sungguh-sungguh, itu relatif sedikit yang mau. Banyak kan tidak mau. Kenapa? Di antaranya khawatir. Khawatir nanti kalau paham Quran, khawatir berubah. Makanya supaya tidak berubah, rata-rata tidak mau diajak memahami Quran. Terus mengatakan, untung aku tidak memahami Quran, karena tidak ngerti, merasa nggak dituntut untuk ngamalin. Sudah salah dari sebelumnya. Itu kalau sudah tahu, kalau nggak mengikuti kan berdosa. Merasa kalau tidak tahu tidak berdosa. Padahal dosa itu malah sebelumnya, karena tidak mau memahami Al-Quran. Ini yang namanya surat Yasin. Itu sampai digambarkan oleh Rasulullah bahwa setiap sesuatu itu ada jantungnya. Sesuatu itu ada sumbunya, ada fokusnya. Dan jantungnya Al-Quran itu surat Yasin. Mungkin di antara surat-surat dalam Al-Quran, surat Yasin termasuk yang paling banyak dibaca. Iya kok enggak Bapak Ibu? Iya, paling banyak dibaca. Sampai semuanya Ibu bisa nyebutkan ya. Tapi persoalannya apa betul-betul kalau membaca itu hatinya tergetar? Apa memahami isinya? Jadi misalnya tadi, oh ternyata surat Yasin itu isinya betapa pentingnya Al-Quran untuk peringatan hidup. Oh ternyata Quran itu berisi tentang itu tradisi orang-orang Arab sebelum Islam itu terkungkung terbelenggu oleh tradisi-tradisi, sehingga sampai mereka itu diberi peringatan dengan Al-Quran tidak bisa mendengarkan kebenaran Quran, tidak bisa melihat kebenaran Quran, sampai digambarkan sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Itu seandainya, ini cuma pengandian ya, tapi seandainya sungguh-sungguh juga lebih baik. Itu seandainya surat Yasin itu difahami dulu per kalam per kata. Setelah betul paham, kemudian sering dibaca, insya Allah akan lebih bermakna, akan ada getaran, akan memunculkan rasa yang kemudian semakin sering membaca, semakin kuat tambah imannya. Nah, itu seandainya dipahami lebih dulu. Nah, tapi kalau tidak dipahami, tidak dipahami isinya, tidak dipahami maksudnya, ya walaupun sering mungkin ada yang setiap malam Jumat membaca, ya, setiap acara apa dibaca. Tapi karena tidak ngerti isi apa yang dibaca, tidak menambah kuat imannya. Nah, maka akan lebih baik seandainya semakin banyak lagi yang memahami surat Yasin. Sering kami sampaikan, sebenarnya ada baiknya setelah membaca Qurannya, itu dibaca juga terjemahnya. Kalau perlu membaca terjemahnya berkali-kali. Walaupun memang tidak mudah memahami terjemahnya itu. Ini kalau kita hanya baca terjemahnya, itu juga sulit menemukan konteksnya apa. Ini kok kenapa? Kok Allah memasang belenggu pada lehernya?
lalu tangannya kok diangkat sampai dagu, terus dipraktekkan kira seperti apa? Ya, padahal maksudnya itu terbelenggu oleh tradisi, oleh kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyangnya. Saking terbelenggu itu sampai tidak bisa melihat kebenaran. Apa? Kebenaran wahyu Al-Quran. Disampaikan firman Allah, disampaikan wahyu, tidak bisa mendengarkan kebenaran itu, tidak bisa menerima kebenaran itu. Makanya untuk menggambarkan situasi kondisi seperti itu, sampai-sampai Allah berfirman, kamu beri peringatan atau tidak berikan, ya sama saja. Tapi ternyata berikutnya setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah, nah kemudian terjadi Fathul Makkah kan, walaupun perlu waktu sekitar 7 tahun setelah Nabi hijrah, tapi akhirnya semuanya memeluk agama Islam. Cuma memang perlu ketabahan, perlu kesabaran, perlu kesungguh-sungguhan. Untungnya itu para sahabat mengikuti Nabi itu tidak malas, tidak patah semangat. Walaupun ketika itu masih periode Mekah itu banyak sahabat yang sepertinya sudah merasa gak kuat. Sampai bolak-balik tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Ini sudah nggak kuat, ini kok lama sekali gitu. Kondisi umat Islam masih lemah, belum boleh membalas saking beratnya penderitaan. Coba tanya ke sana ke Ethiopia, barangkali memungkinkan hijrah ke sana. Hijrah ke mana? Ke Taif. Ternyata Taif yang semula itu sudah sepakat dan terima, begitu tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh musyrik, kepala suku tahu kalau Nabi dan beberapa utusan mau hijrah ke sana, sudah duluan dibisiki. Kita sampai sana bukan diterima dengan baik, tapi malah dilempari batu. Hanya kembali lagi ke Mekah. Coba kalau kita lihat situasi kondisi konteksnya seperti itu, kita bisa merasakan betapa beratnya perjuangan Nabi dan para sahabat. Ya, akhirnya Allah memberikan pertolongan, Allah jadi walinya, Allah jadi penolongnya, menjadi sukses luar biasa. Enggak sampai 100 tahun setelah masa kenabian, itu sebagian besar dunia sudah memeluk agama Islam. Mungkin kalau kita itu mau jadi muktadi, mungkin di antara kita mau yang menjadi ya asabikun di pemula untuk acak-acak memahami Al-Quran, mungkin suatu ketika akan berubah orang-orang Islam di lingkungan kita. Jadi ada kemungkinan besar bisa berubah. Asal kita juga punya kekuatan iman mencontoh Nabi dan para sahabat itu. Walaupun memang awal-awalnya banyak yang resisten diajak memahami Quran. Tapi penolakan zaman sekarang itu kan tidak sekeras zaman Nabi di Mekah. Nah, itu kalau misalnya kita memiliki keimanan, kekuatan, kesabaran, kesungguh-sungguhan, itu suatu ketika akan lebih banyak lagi yang mau memahami Al-Quran. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini menjelaskan bagaimana tugas Nabi dan para pengikut Nabi. Innama hanya sungguhnya tundiru manit ta'adzikra. Kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang
yang mau mengikuti peringatan wa khosyiyar rahmana bil ghaib, dan yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah dan yang tidak melihatnya, ya walaupun dia tidak dapat melihatnya, bil ghaib. Maka sirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kemudian supaya memberi kabar gembira, ya wa basiru, memberi kabar gembira. Kabar gembira bimaghfirah, dengan ampunan. Satu lagi wa ajr, dan pahala karim yang mulia atau besar. Nah, jadi di sini ada tiga: satu kabar gembira, dua kasih maghfirah, tiga kasih pahala yang mulia. Ini kepada siapa ini tadi? Ya, kepada orang yang mau memberi peringatan. Yang peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah, meskipun orang itu tidak melihatnya. Memang tidak mudah itu mau memberi peringatan, mau ajak-ajak, mau berdakwah pada situasi kondisi yang seperti itu. Makanya untuk memotivasi, untuk mendorong, maka diberi kabar gembira dengan maghfirah dan pahala yang mulia. Ini berlaku tidak terbatas pada Nabi, tidak terbatas pada masa pengikut Nabi, tapi sepanjang masa. Sampai sekarang masih berlaku. Siapapun yang mau memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan, kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah. Ini bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada yang lain gimana? Takut kepada Allah itu mendekat, ya kan? Tapi kalau takut kepada selain Allah, ya bisa lari, tergantung siapa yang ditakuti, ya kan? Tapi kalau takutnya sama anjing yang ngejar, malah berhenti. Kalau semakin lari, anjingnya semakin semangat ngejar. Tapi kalau berhenti, anjingnya ikut berhenti. Kalau semakin lari, anjingnya semakin semangat ngejar. Tapi kalau berhenti, anjingnya ikut berhenti. Maka kalau takut kepada Allah itu mendekat, dekat kepada Allah. Nah ini tadi memberi peringatannya itu kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan kepada orang-orang yang takut kepada yang maha pemurah, kepada Allah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, ya, karena keterbatasan indera yang ada pada manusia. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah menghidupkan orang-orang mati. Karena tubuh maqaddamu wa atharuhu, dan kami Allah menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Ada lagi, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya maqaddamu wa atharuhu, semuanya dituliskan. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu kisah tentang umat-umat terdahulu itu diulang-ulang terus. Kisah Nabi Adam dengan Hawa yang tergoda oleh setan, kemudian makan buah yang dilarang, itu diulang-ulang kisahnya kan?
Demikian pula kisah Nabi Nuh dan umatnya, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, diulang-ulang terus kan. Kemudian wakula syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu Allah kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Semuanya tertulis pada kitab. Itu kalau perbuatan manusia semuanya tertulis, yang ditulis oleh malaikat, tidak ada yang kelewatan. Besok dibagikan ketika Yaumil Mizan, ya, hari timbangan atau hari perhitungan amal. Tapi kalau peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi pada masa-masa lalu, kemudian tertulis diwahyukan kembali kepada Nabi Muhammad, yang sebelumnya ada tertulis pada kitab-kitab sebelumnya, banyak yang mengulang yang sudah diwahyukan pada nabi-nabi sebelumnya, yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian ketika diskusi ini banyak yang bertanya, kenapa Al-Quran itu kok isinya mengulang-ulang dan seringkali kok nggak urut gitu. Nah, Al-Quran ini kan kitab pedoman hidup. Al-Quran ini kan kitab dakwah. Jadi berbeda dengan mahasiswa ketika nulis skripsi tidak boleh mengulang-ulang. Berbeda dengan mahasiswa ketika nulis tesis di sekolah berulang. Karena Al-Quran itu bukan karya ilmiah manusia. Al-Quran ini mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi. Fungsinya tadi untuk memberi peringatan. Misalnya seorang ibu mengingatkan pada anaknya atau cucunya, nah, sholat ya gitu. Nanti berapa hari ketemu diingatkan lagi. Di mana sholatnya kan? Nganti lali sholatnya. Terus anaknya mau berangkat kerja, gak jauh, gak lama, gak pulang. Ya nak, yang penting sholatnya jolali yo. Ini mengulang-ulang begitu kan? Itu di Al-Quran itu banyak juga perintah ibadah itu diulang-ulang. Apalagi yang namanya kisah. Karena kisah itu fungsinya untuk memperkuat keimanan. Makanya diulang-ulang terus itu. Sampai betul-betul kuat keimanan. Makanya sepertiga lebih sedikit Al-Quran itu berisi tentang kisah. Supaya orang yang memakai Quran itu kuat keimanannya. Antara seperti itu. Ini sampai di sini ada yang bertanya atau mau terus? Ada nggak Bapak Ibu yang mau tanya? Silakan Bapak. Yang tanya nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Yang ingin saya sampaikan ini Pak, surat Yasin ini di daerah saya sangat populer Pak, sering dibaca di antara surat-surat yang lain. Terutama ada peristiwa kematian, peristiwa orang yang sakit parah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari isi surat Yasin ini, memang tidak ada kaitannya seperti apa yang ditujukan pada orang-orang sekitar kami. Nah, tapi hebatnya yang luar biasa Pak, kenapa berbeda dengan isi, dengan tujuan, tapi kok ijabah? Contoh, ini kan ada orang yang sakit dan lama nggak sembuh, lalu mereka minta apa? Mereka diyasinkan. Baru pulang baca surat itu, mereka meninggalkan seolah ini peristiwa karena dibaca surat Yasin orang jadi meninggal. Nah, ini pengertian ini jadi terus-menerus dan itu berlebihan kita untuk tidak tidak pas lah dengan tujuan kita baca surat Yasin. Mohon dijelaskan Pak, kok kejadian macam ini? Terima kasih. Itu kejadian dilaporkan ke polisi enggak? Itu kan bisa kriminal. Surat Yasin untuk membunuh orang tuh.
Nanti kalau semakin banyak yang memahami isi Al-Quran, insya Allah akan sampai fungsi Al-Quran yang sebenarnya. Jadi itu solusinya memang diajak memahami isinya. Paling tidak disarankan coba terjemahan yang ada di sebelahnya atau di bawah itu suruh membaca berkali-kali. Nanti kalau misalnya masih kesulitan memahaminya, ya bisa didampingi, bisa bersama-sama. Ini maksudnya begini. Kalau itu nanti tidak memahami isinya, ya nggak bisa berubah. Itu tadi kan seperti yang di ayat sebelumnya tadi, ada 4 ayat tadi yang terbelenggu oleh kebiasaan, oleh tradisi seperti itu. Sebetulnya yang digunakan semacam itu tidak hanya surat Yasin, yang lainnya juga digunakan, cuma ada perbedaan-perbedaan. Misalnya daerah tertentu dianggap yang lebih cocok itu surat apa, ayat berapa gitu. Kalau ayat kursi sering dibaca enggak? Sering kan? Terutama yang butuh kursi kan. Kalau yang sudah punya kursi kan enggak begitu sering baca ayat kursi. Ini kalau saya baca dan sering saya mencari informasi, sebetulnya itu sebab-sebab itu begini ya. Banyak hadis yang menyebutkan begitu. Tapi sebagian besar hadis itu sebetulnya itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan hadis itu. Ya, kemudian banyak yang merupakan pun diteliti dari jalur sanadnya, dari jalur rawinya, sampai kemudian ada yang ketahuan memang memasukkan sampai sekian ribu hadis. Kemudian ketika ditanya kenapa begitu, bilangnya biar orang-orang senang baca Quran. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya di daerah-daerah yang bahasanya memang bahasa Arab, mereka ngerti apa yang dibaca. Ya, tapi kita yang bahasa asli kita bukan bahasa Arab, kalau kita tidak memahami terjemahnya atau memahami bahasa secara bertahap, kan kita nggak ngerti isinya. Nah, makanya sering kami sampaikan bahwa itu ada baiknya memang Quran itu dituntaskan pemahamannya sampai betul-betul kafah, selesai 30 juz itu. Jadi betul-betul selesai 30 juz betul, nanti bisa mengetahui sebetulnya salah satu indikasi bahwa hadis itu palsu itu diantaranya isinya itu nggak sesuai dengan Al-Quran. Nah, persoalan itu sering terjadi, Quran belum dipahami secara tuntas, terus langsung membaca hadis-hadis yang sifatnya itu memotivasi, berikan motivasi. Dan motivasi itu sebenarnya baik. Nah, cuma persoalannya karena Quran belum dipahami secara tuntas, secara kafah, ya seringkali itu overlap. Fungsi yang sebenarnya itu malah tidak begitu diupayakan. Karena fungsi utama Quran itu kan sebagai pedoman hidup, tunjuk hidup, jalan hidup, cara hidup gitu. Nah, karena tulis seperti itu maka harus dipahami isinya. Tapi kebanyakan belum memahami isinya, tapi sudah langsung ke hadis seperti itu. Dulu ketika kami memahami belajar hadis, baik yang di madrasah maupun kuliah di program sarjana, master maupun doktor, itu guru dosen hadisnya banyak, ganti-ganti. Itu ketika
ngambil sarjana dulu, itu dosennya itu profesor bidang hadis sangat terkenal, namanya Profesor Fathur Rahman di IAIN dulu, sangat terkenal, nulis buku Mustalahul Hadis. Tapi ketika master, dosennya ganti lagi, dan dokter ganti lagi. Itu sampai dijelaskan begini, ada ulama hadis yang hidupnya itu berpuluh-puluh tahun digunakan untuk mengumpulkan hadis, sampai terkumpul sekitar 97.000 hadis, hampir 100.000 hadis. Tapi ternyata hadis sebanyak itu ketika diteliti sanadnya, disaring-saring terus, akhirnya yang bisa dipercaya itu sekitar 47.000 hadis dari 97.000 hadis. Tapi ternyata ketika waktu itu diteliti lagi, disaring lagi, itu ketemu sekitar 17.000 hadis. Ternyata dari 17.000 hadis tadi, ketika diteliti lebih mendalam lagi, lebih seksama, pakai persentase yang lebih ketat, ternyata hadis yang sahih menurut ahli hadis tadi itu sekitar 7.000. Coba 7.000 dari 97.000 itu berapa persen? Tapi ketika kami itu menyampaikan, ayo kita tuntaskan dulu Quran, ya hadis yang terkait langsung gitu kan. Jadi fokus dulu. Itu malah banyak yang ngira katanya saya itu ingkaru sunnah gitu. Nah, padahal maksud saya itu supaya yang dijamin 100% benarnya itu Al-Quran semuanya wahyu, pasti benarnya. Karena kalau Quran ini suaranya, redaksinya, isinya, susunannya, semuanya itu pasti benarnya. Dan yang dijamin oleh Allah, yang disayang Allah, tidak pernah orang bisa memalsukan. Setiap memasukkan pasti ketahuan. Itu yang dijamin oleh Allah, itu Quran. Nah kalau hadis orang memasukkan sampai satu orang bisa membuat 1.000 berapa ribu hadis itu baru ketahuan gitu. Walaupun diancam, barang siapa yang membuat hadis dibuat mengatasnamakan Allah, tempatnya di neraka. Maka itu dulu terkenal sekali hadis itu. Tapi orang itu malah buat bilangnya apa? Biar orang tertarik baca Quran. Niatnya bagus, tapi kenapa kok bukan diambil kaca langsung yang terkait dengan Quran? Kok malah membuat-buat? Dulu tahun 94-95, pas saya kuliah, ya master studi Islam, itu setiap satu mahasiswa ditugasi mentahrid satu hadis. Karena ketika itu belum ada sistem canggih seperti sekarang ya. Itu. Setiap satu mahasiswa mentahrid satu hadis. Hadis ini sahih atau tidak? Dilihat dari itu sanadnya, lihat dari segi rawinya. Kalau sekarang sudah lebih mudah karena sudah banyak sistem dan banyak kitab yang tadi kembali ke yang ditanyakan Pak Gun tadi, kenapa demikian? Itu sebagian kecil yang saya ketahui seperti itu, Pak. Makanya saya ngajak, ayolah kita tuntaskan dulu Al-Quran. Apalagi hidup di dunia ini sangat sebentar. Ya, jika dibandingkan dengan di akhirat yang tidak ada batasnya, yang kholidina fiha abadan. Maka saya kira mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang kira-kira kebutuhan untuk duniawi sudah mencukupi,
Ayolah kita betul-betul mulai fokus untuk memahami Quran supaya kita tuntaskan 30 juz itu. Itu kalau misalnya sekali kita memahami Quran itu bisa selesai kira-kira 10 ayat. Itu kalau ayat Quran itu lebih dari 6.000, kira-kira perlu berapa kali? Betul, kalau sekali pertemuan bisa 15 ayat, sekitar 15 ayat. Tapi kalau bisa memang tuh kita berusaha untuk memprioritaskan memahami Al-Quran secara keseluruhan. Nanti setelah keseluruhan betul-betul bisa melihat yang terjadi selama ini bagaimana dibandingkan dengan yang ada pada Al-Quran. Demikian Bapak Ibu, sudah cukup malam hari ini. Kalau sebaiknya diajak memahami isinya, ya biarin aja, diteruskan. Tapi nanti kalau paham isinya, semakin sering membaca, kan semakin ada getaran, semakin memantapkan kan. Asal paham isi apa yang dibaca loh. Maka menurut saya yang kebiasaan itu dibiarin aja dulu. Yang penting mau memahami isinya gitu. Sehingga nanti kalau paham isinya, pasti dia akan ada getaran di hati, akan bertambah imannya, akan semakin senang pada Al-Quran. Jadi kalau saran saya ditambah satu aja, memahami isinya. Ini memahami isinya itu termasuk tadi konteksnya, asbabun nuzulnya, situasi kondisinya gitu. Ya biar pemahamannya agak sedikit lebih komprehensif gitu. Sehingga nanti merasakan kan setiap membaca itu. Tapi kalau nggak ngerti isinya kan nggak memunculkan rasa gitu kan. Ya sebetulnya kalau misalnya kita mendampingi, nunggui yang sakit mau ajal datang, yang pokok itu sebetulnya dituntuni, syukur didekatkan sama telinganya untuk melafalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu diulang-ulang. Itu yang dituntunkan begitu. Nah tadi ibu tadi katanya dokter yang melarang, tadi Pak Gun katanya mandi sekali. Maka saya kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi gitu loh? Itu sudah berhasil membunuh berapa orang gitu. Nah, tapi itu semuanya nanti kalau betul-betul memahami, ya dengan sendirinya bertahap Bu. Jadi memang perlu lapang, perlu bersabar. Makanya kalau saya lebih baik ngajak ayo kita main bola. Kami membiasakan di keluarga kecil kami dulu, yang di Mojokedang Karanganyar sebagian Bapak Ibu sudah datang ke sana dan apa. Itu dari tahun 85. Kami pengajian keluarga ngajak memahami Quran itu. Ya pelan-pelan sekali. Apalagi bapak saya itu dulu waktu muda sampai nikah di pesantren tradisional di Jawa Timur. Tugas itu terkait itu mencari aji-aji itu. Nah, kakak seri satu juga itu. Jadi ngumpulkan aji banyak. Tapi begitu memahami Quran lama-lama aji-ajinya dibuang semua. Nah, Quran bukan untuk itu. Itu perlu waktu berpuluh-puluh tahun. Makanya kalau saran saya, ya sabar aja, bertahan. Kalau saya tambahkan satu aja, diajak memahami isinya. Insya Allah nanti kalau paham isinya akan berubah secara bertahap dengan sendirinya. Maka semuanya itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya gitu. Nabi aja periode Mekah dari awal kenabian sampai Fathul Mekah itu perlu waktu 20-an tahun. Kan bukan sebentar tunggu 20 tahun. Nah kita itu siapa? Kita kan orang biasa.
bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi rasul aja perlu waktu 20-an tahun. Nah, seringkali kita itu kurang sabar, kurang telaten. Mari kita contoh itu. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan hari Kamis malam yang akan datang. Ya, semoga ada kesempatan bagi kita semua untuk masuk. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.